Oke, baik, pada hari ini kita bahas tentang perulangan ya, atau looping, atau iteration. Jadi ada beberapa teknik di VB.NET dia untuk membuat sebuah perulangan suatu coding ya. Di antaranya menggunakan for. For itu biasa ya. Ya, biasa sering digunakan for. Selain dari for, kita bisa juga menggunakan do loop, do while atau do until. Nah, itu ada beberapa cara sih. Kita coba lihat bentuk formatnya dulu ya. Jadi kalau perulangan itu ilustrasinya itu mudahnya kita menggunakan list box. Ya, list box seperti ini ya, kita masukin ini list box. List box itu bisa mengisi beberapa list di dalamnya atau nilai-nilai ada di dalamnya. Oke, saya masukin button satu ya. Button ini saya tulis klik, nilai klik, button satu, oke. List box satu, oke. Name-nya sama aja sih ya, saya nggak ganti aja. Oke, nah coba kita double klik di tombolnya klik ini ya. Oke, rumus dari perulangan itu biasanya pakai for seperti ini ya. For, kemudian dia ada suatu variabel, contoh for i sama dengan 1 to 10 gitu ya. Nanti dia akhirnya harus ditutup pakai n ya. Ya, harus ditutup dengan n. Nah, kayak gini deh. Oh sorry, bukan n tapi next. Ya, biasanya pakai next. Oke, kayak gitu ya. Nah, cuma ini kan variabel i tidak diketahui ya kan. Kita harus deklarasikan dulu nih, dim i as contoh integer ya. Oke, integer. Dim i sama dengan 1 to 10 ya, 1 to 10. Jadi suruh ngapain perulangan dari 1 ke 10. Contoh perintahnya adalah list box 1 titik items titik add nilai dari i. Oke, nilai dari i. Jadi kalau kita running kan, ini lihat perulangannya, perulangan 1 sampai 10. Setiap mengulang masukkan itemnya di list box di sini. Jadi kalau kita klik muncul dia dari 1 sampai 10 gitu dia. Nah, ini logika untuk for-nya ya. Saya kira kalau 1 sih mudah ya. For itu kalau 1 mudah. Yang susah itu kalau list box bersarang yang agak susah. List box bersarang. Oke, tapi formatnya kurang lebih seperti ini ya. For i sama dengan 1 to 10, berarti dia akan mengulang dari 1 sampai ke 10 ya. Jadi kalau ini 1 umpamanya i, kemudian saya gabung ya, pokoknya satu, dan saya gabung dengan tulisan i, kemudian saya tulis Batam gitu ya. Ya, saya tulis Batam. Jadi dia akan ngulang, ini adalah coding yang akan diulang terus. Coding yang akan diulang terus gitu. Dari 1 sampai 10. Ulang terus gitu ya. 1 2 3 4 5 6 sampai 10 tulisannya Batam terus gitu deh ya. Kalau seandainya kita tulis di sini sebanyak 100, dia akan ngulang terus ya. 100 ya, nanti keluarnya juga 1 sampai 100, ulang sampai 100 gitu dia ya. Nah, oke, itu rumus simpelnya seperti ini dia, pakai for ya. Nah, terus bagaimana kalau dia kebalik ya, kita membalikkan data. Kalau membalikkan data itu kita menggunakan
Di belakangnya ini pakai step. Nah, ini step. Nah, sebenarnya nggak membalik. Kalau membalik pakai minus. Kalau kita naik secara teratur, kita bisa juga. Contoh dari 1 sampai 100, 10. Ya, step 10. Jadi kalau step 10 ini keluarnya step 10, berarti dia akan nambah 10 terus. 1 tambah 10, 11 tambah 10, 21 tambah 10, 31 sampai terakhirnya sebelum 100. Oke, belum 100. Atau kalau kita ingin paskan, naik 99 gitu ya, biar kelihatan nampak 99. Tapi 99 pun 1 tambah 9, 10. 10 tambah 9, 19 juga ya. 19 ya, karena dimulai dari angka 1 kan, dari angka 1 ya. Kalau mau 10 berarti dimulai dari angka 0 ya. Ini dari angka 0 gitu deh. Kalau dari angka 0 baru dia pas ya. Oke, 10, 0, 10, 20, 30 sampai 100 gitu ya. Stepnya 10. Oke, jadi ini step. Nah, bagaimana kalau stepnya turun pakai minus ya, turun pakai minus. Nah, kalau ini kayak mana jadinya ya? 0 sampai 100 tapi turun terus. Nah, ini logikanya nggak masuk ya kan. Nah, kalau logikanya masuk jadinya apa ya? Ini logikanya nggak masuk jadinya nggak keluar. Ya, dari 0 sampai 100 tapi suruh turun 10 dari 0 ya, minus-minusnya nggak nyambung gitu deh. Nah, kalau turun itu berarti dari tinggi ke rendah, jadi 100 dulu baru ke 0 gitu ya. Logikanya dari tinggi ke besar, dari tinggi ke rendah ya. Oke, dari 100 ke 0 gitu deh, dari 100 ke 0 ya. Nah, oke, itu pakai step ya. Step nggak harus 10 ya, bisa 55 boleh gitu ya, jadi bebas saja di situ angkanya. 55 berarti turunnya 55 terus. Oke, itu pakai step ya. Nah, terus bagaimana kalau kita coba kita gabungkan dengan combo box ya. Combo box kita pakai satu form aja. Nah, ini saya taruh di sampingnya ya, ini hanya untuk latihan aja. Nah, combo box yang ini ya. Oke, ini saya combo box. Terus saya masukin lagi combo box lagi. Ini combo box lagi. Kita buat memecah tentang kalender ya. Ya, ini tapi cuma ini aja. Cuma apa namanya? Nggak pas di kalendernya. Cuma kita hanya mungkin ada beberapa yang butuh logikanya. Ya, contohnya kayak gini deh. Ya, kita masukkan di kode perintah klik atau yang lain juga boleh. Ya, kita kasih ini namanya combo box 1. Oke, ini namanya combo box 2. Ini namanya combo box 3. Oke, combo box 1 rencananya ini saya buat untuk tanggal. Ya. Jadi saya CP tanggal ya. Oke, ini rencananya untuk CP bulan. Terus yang ini ada CP tahun ya, CP tahun. Nah, oke, saya masukkan codingnya di form load. Form load berarti double klik di formnya ya. Ini ada tulisan form 11 load. Nah, kita tulis perintahnya. Pertama saya buat ini dulu ya, deklarasi variabel. Oke, saya kasih nama A, kemudian S varian type. Oke. Nah, kemudian saya buat nih for-nya, for pertama ya, for A sama dengan for A sama dengan 131 ya. Nextnya otomatis kalau kita enter dia keluar sendiri.
Nah, kita masukin di CP tanggal. CP tanggal titik items ya, titik add, kemudian nilai dari A ya. Nilai dari A. Jadi kalau saya running kan, nah dia muncul nih. Oh tapi banyak yang muncul. Kita kasih ini ya, stringnya, string dari 1 ke str dari A, karena kan varian type-nya. Sebenarnya integer bisa dikasih. Ya 1 sampai 31 ya. 1 sampai 31 kayak gini ya. Nah bulan berarti for-nya perulangan 12 ya, perulangannya berapa? 12, karena bulan kan 12 ya kan. Nah terus saya tulis for A1 sama dengan 1 to 12, saya tuliskan di combo CP bulan. Oke, CP bulan titik items titik add, kemudian kita isikan mount name, mount tulisannya mount langsung n ya, mount name. Oke, mount name dari A itu ya, dari A. Oke, kalau kita klik run ya, ini tadi tanggal, yang ini bulan ya, Januari, Februari, Maret sampai Desember, diambil dari ini diambil dari nama bulan ya. Oke, diambil dari nama bulan di sini ya. Month name. Oke. Nah kalau tahun ya, tahun lebih simple lagi kan. Tahun dari for, kemudian A sama dengan dari mau dihitung tahun berapa ya, tahun 1945 tuh tahun sekarang ya, year now and ya, year now, kemudian tahun sekarang kita masukin di CP tahun titik items titik add, kemudian dalam kurung string dari A. Nah ini gitu ya, tahun ya, dari 1945 sampai sekarang ya, 2023 ya, panjang ya tahunnya. Ini bulan, ini tanggal, gitu deh tanggal. Jadi kita pakai combo box dengan proses perulangan for ya. Sebenarnya sih biasanya nggak pakai ini juga sih, nggak pakai combo box ya. Ya kita sebenarnya bisa lebih simple nih, kita tinggal pakai namanya apa, the time picker. The time picker, mana the time picker ya? Nah ini dia the time picker. Nah kalau kita pakai the time picker lebih simple ya. Oke, the time picker seperti tinggal langsung kalender ya, lebih simple pakai time. Cuma kan kita coba belajar tentang logika for ya. Logika for ini per item ya, barangkali ada data cuma ambil bulannya aja, data ambil semua tahunnya aja, kan nggak mungkin, kita harus lengkap ya, lengkap. Tapi ini biasa sering gunakan ini sih ya, time picker ya. Oke, kayak gitu deh, ini time picker ya. Nah oke, terus selanjutnya adalah tentang rumus perulangan ya, tentang rumus perulangan. Bagaimana kita contohkan ada nilai awal sama nilai akhir ya, nilai awal sama nilai akhir ya. Ini list box. Oke, saya contohkan satu lagi. Ini saya taruh di atas saja.
Nah, oke, saya coba buat sendiri ya. Saya masukkan di sini label. Kemudian ada text box ya. Ini text box. Kita akan mencoba menginput di sini di text box. Kemudian kita atur bagaimana awal sama akhir ya. Ini labelnya juga. Terus saya butuh button, nggak apa-apa biar beda ya. Terus butuh hasilnya kita taruh di list box. Oke, saya taruh di list box. Nah, nomor 1 ini saya pakai yang sini ya. Nomor 1 saya tuliskan di sini adalah teks. Kemudian ini teksnya. Kemudian ini adalah jumlah pengulangan ya. Jumlah pengulangan, oke. Nah, kemudian ini proses. Oke, dah ini list box 1, list box 2 ya. Ini text box 1 ya. Kalau kita ganti name boleh ini. Name-nya, umpamanya name-nya adalah txt text. Pakai bahasa Indonesia ya, bebas. Txt text sama txt jumlah. Oke, dah. Kemudian di tombol proses ini list box 2 ya. Oke, jadi saya double klik tombol proses ya, atau button 2 ini ya. Kita akan membuat perulangan, ada nilai awal dan nilai akhir. Nah, contoh kita buat variabel dim, kemudian text string, oke, kemudian dim jumlah integer, kemudian nah teksnya itu diambil dari txt text, kemudian jumlah itu diambil dari txt jumlah text ya. Oke, dah. Sekarang kita coba ulang for i nya ya, kita harus pakai i ya. Kita sampingnya jumlah ini aja, i. For i sama dengan 1 itu berapa jumlah yang akan diulang gitu ya. Jumlah yang diulang adalah tergantung dari jumlah ya. Oke, dari jumlahnya. Nah, dari jumlahnya kalau ini kita ragu nanti bukan angka, kita taruh val ya, kita value kan dulu. Nah, oke, terus apa yang kita inputkan? Nah, kita masukin list box 2 titik text bukan titik text, titik items titik add, kemudian kita masukin nilai dari i nya, kita gabung dengan titik spasi, kemudian kita gabung lagi dengan teks yang diinput ya, kurung tutup. Oke, kurung tutup kayak gitu deh. Nah, jadi kalau kita klik run ya, kita klik run ya, kita masukin teks di sini ya. Saya tulis umpamanya Budi ya, Budi, jumlah pengulangannya ada 8. Jadi kalau saya klik proses, dia akan masuk di sini Budi sampai 8 kali. Oke, sampai 8 kali. Nah, kayak gitu dia. Jadi nilainya tergantung dari apa yang diinput. Kalau saya input ini 20, berarti prosesnya sampai 20. Cuma yang di atasnya ini muncul lagi ya. Ya, muncul lagi. Kalau ingin tidak muncul berarti gimana? Kalau tidak muncul berarti kita harus di sebelum perulangan for ini list box 2 nya
titik items titik clear. Nah, titik clear kalau mau membersihkan berarti kan clear. Nah, oke. Jadi kalau kita tulis di sini ID, kemudian saya tulis 15, klik proses. Oke, ID sebanyak 15. Cuma kita klik lagi, saya ingin hanya 5 saja. Klik proses. Nah, 5 dia. Data yang sebelumnya clear, hapus. Jadi perintahnya adalah pakai clear. Kita tambahnya di atasnya for. Ya, bukan di dalamnya sini. Kalau di dalamnya sini tadi keluarnya cuma yang terakhir aja. Nah, oke. Kayak for gitu deh. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk rumus for. Nah, selain dari rumus for itu ada menggunakan do while. Oke, bedanya cuma sedikit ya. Ya, kalau ini for. Nah, bagaimana kalau pakai do while? Pakai do while. Oke, kita coba contohkan kalau pakai do while gimana pakai do while. Oke, saya akan coba yang button list box 1 yang di sini ya. Ya. Atau kita tambahkan list box lagi juga boleh. List box di sini kayak. List box yang ketiga. Oke, untuk latihan list box yang ketiga. Perintahnya saya tulis di klik ya. Oke, diklik di sini. Nah, ini dia pakai for. Nah, kalau pakai do while ya, kalau pakai do while kita tinggal tuliskan di sini while, kemudian i lebih kecil nanti numpuk nggak ya nilai i nya ya. Nanti i nya for i sampai enggak sih ya. Oke. Do while i lebih kecil sama dengan 10. Selama nilainya lebih kecil dari 10, kita masukkan list box yang ketiga. Kita items tidak add, kemudian kita masukkan nilai dari i. Atau biar beda saya ganti ya. Ini nilai dari x. Oke, ini saya menilai dari x. Tipe datanya sama ya, x. Oke. Nah, selama dia kurang dari 10, berarti kita harus kasih dulu nilai awalnya berapa ya. X sama dengan dari 0 lah. Kita ikut. Oke, dari 0 kemudian biar dia proses berulang ya, duel dari x dari 0 sampai kurang dari 10, kita perulangnya apa? Perulangannya adalah naik terus ya, plus atau ini x sama dengan naiknya berapa kali? 1. Kalau di for dia menggunakan step, kalau di while menggunakan formula atau menggunakan operator increment. X sama dengan X plus 1, atau decrement berarti X kurang 1 gitu ya. Karena ini dari 0 ke besar berarti plus 1, naiknya 1 ya, naik 1. Jadi kalau kita klik run, oke, kita klik run di sini, klik. Oke, ini yang di atas, ini yang di bawahnya. Ini pakai do while. Jadi kalau pakai do while-nya dari 0 sampai lebih kecil sama dengan 10 berarti 10 masuk. Dari 0 sampai 10 dengan step 1 ya. Kalau mau pakai stepnya 55 ini bisa juga ya. Stepnya 55 nih saya masukin, klik. Nah, stepnya 0, 5, kemudian 10 ya. Kalau duel menurun ya, kalau proses menurun itu harus berarti dari tinggi berarti nilai awalnya tinggi, kemudian sampai x dia hanya diulang, bukan lebih kecil dari 10 ya. Dia ini dibalik ya, lebih besar sampai 10 ya. Kemudian lebih besar sama dengan 10 berarti minimal 10. Kemudian prosesnya bukan naik ya, kalau naik nanti tidak terbatas. Tidak terbatas. Kita coba cek ya.
dari 100 masuk di sini, masuk lebih besar dari 10, oke, masuk, kemudian tambah 5 terus, jadi bukan bukan nggak berhenti ya, ini kebalikan nih, jadinya nggak boleh berhenti. Kalau saya klik, oke, di sini jadi nggak keluar deh, error deh. Oke, error nggak bisa dimatikan, dia prosesnya ada proses naik terus. Oke, kita stop secara paksa ya, pakai ini kotak. Nah, harus turun ya, minus ya, minus. Jadi kalau kita runkan 100-nya turun ya kan, klik, nah ini baru turun 5 gitu dia. Oke, baik, jadi itu logika untuk dual. Jadi ada nilai awal, ada nilai prosesnya yang diperjalan terus perulangannya, kemudian ada stepnya di sini. Oke, minimal harus ada itu. Kalau ini nggak ada nanti susah juga. Oke, susah dalam arti bingung dia, while-nya bingung, nanti nggak berhenti ya, karena x-nya 100, oke, 100 masuk terus ya, kapan berhentinya gitu ya. Oke, jadi itu menggunakan while. Nah, 100-nya ini bisa diganti, ya ini bisa diganti, atau tahapnya ini juga bisa diganti. Kalau di latihan, oke, kita langsung bahas di latihannya aja. Kalau di latihan, oke, saya langsung bahas di sini ya. Ini kita geser aja. Oke, ini juga saya geser ya. Nah, oke, saya akan memasukkan di sini label ya. Label 2, kemudian saya masukkan lagi text box. Ini text box input ya, text box, kemudian mana text box lagi, ini text box lagi di sini. Oke, ini saya kasih awal ya, teks, kita ganti teksnya. Oke, ini sebagai awalnya, nilai awal atau start nih, start. Oke, start, ini end-nya. Oke, ini berhentinya ya. Oke, labelnya text box-nya ini text box 1. Oke, saya ganti ya, ini txt start. Txt start. Oke, kemudian yang ini txt end. Nah, oke, saya masukin di klik di sini ya. Nah, kalau ini sebagai nilai awal, oke, nilai awal berarti dia akan mengambil dari value dari txt nilai awal, berarti txt start titik text nilai awal, startnya dari ini, kemudian berhenti sampai, berhentinya sampainya di sini ya, file dari berhenti sampai tergantung inputan dari txt n titik text. Nah, kita coba membuat dinamis ya, perulangan tapi dinamis, inputannya tergantung apa yang mau kita input. Oke, jadi kalau kita klik run, kita klik run. Nah, txt start nih, di sini startnya mau berapa ya, karena dia pakai step ya. Karena dia pakai step, mintanya tinggi ya, 500, berakhir di 100 ya, tapi turunnya 55 nih, jauh ya, jauh. 450 ya, saya klik. Nah, di sini ya 500 turun. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah mulainya dari 500 ya, kemudian berakhirnya di 450 kalau kita menghubungkan dengan text box ya. Jadi proses perulangan dihubungkan dengan nilai dari text box. Oke, ini kan saya ganti
600 ya, nanti ikut berubah juga 600, tapi permasalahannya belum di-clearkan. Oke, clearnya di mana kita tulisnya? Clearnya sebelum proses perulangan. Ya, di sini clearnya. List box 3 titik items titik clear. Oke, kalau kita mau membersihkan data yang sebelumnya. Nah, oke, kalau di for berarti mana dia awalnya? Awalnya di sini 100. Kalau awalnya di sini berarti kita harus sama, kita isi di sini. Ya, kalau kita mau merubah ya kita sesuaikan. Ya, di sini prosesnya to akhirnya, nah akhir to end. Ya, to end. Oke, kita masukin di end di sini. Nah, stepnya nanti yang bikin bingung. Oke, ini juga bikin bingung stepnya. Tapi ini masih sama ya, minus ya. Oke, ini masih sama. Kita akan mencoba menghubungkan list box yang sini sama yang sini kan. Oke, ini step start dari 100 sampai ke 50 dengan stepnya sama minus 5. Oke, 100, 95, 90, oke sama. 195 sampai 50, oke sama, gitu dia. Nah, sekarang kita atur coba stepnya. Kita atur di stepnya di sini. Kita kasih kode perintah step. Ya, kita tulis di sini. Oke, stepnya. Terus kemudian kita kasih text box-nya taruh di sini. Ya, kita kasih stepnya berapa, kita kasih name-nya txt stepnya berapa tahapannya step. Oke, kita masuk coding. Berarti mana coding stepnya yang harus kita ganti, yaitu di sini kalau kita mau fleksibel. Oke, mau fleksibel dari situ. Kita tulis di sini value dari txt step titik text. Ya, gitu deh. Sama juga kalau di logika kita menggunakan do while, berarti stepnya di sini. Minus 5-nya ini kita ganti dengan nanti operatornya hilang ya. Operatornya hilang. Ya, pakai plus atau minus ya. Oke, kalau pakai plus ini bisa ya. Kalau pakai nanti kalau digabung ganti minus bisa nggak ya? Oke, kita coba dulu ya. Nah, oke, kita coba. Gini, yang saya bingungkan adalah ketika nanti stepnya turun, karena kan harus ada operator ya. Oke, saya coba masukin ya. Kita coba naik dulu ya, 10 kemudian sampai 100, stepnya 10 ya, atau ini 0 aja, 0 naiknya 10 kita klik ya, 0 sampai 100. Kemudian nah, untuk yang list box 3 nya tidak jalan. List box 3 nya tidak jalan, yaitu ketika penjumlahan. Coba kita tes lagi. List box 3 nya tidak jalan. Nah, tidak jalannya di sini ya, atau ini kalau kita pindah, kita kasih S sama dengan atau Z sama dengan Z kan? Iya kan? Z apa ya, B aja kok ketep ya.
Z. Oke, ini Z sama dengan Z. Ini masih jalan nggak ya? Oh, enggak ini. Sama dengan, oke, jadi sama dengan value dari tst step titik text ya, yang di sini kita ganti dengan j. Oke, j nya tidak diketahui. Oke, kita tulis di sini koma y integer. Nah, oke, coba kita tes lagi. Oke, startnya 0, n nya 100, stepnya 10. Klik. Oh ya, masih nggak keluar ya? Nggak keluar ya? Oh, logikanya salah deh ya, logikanya karena dia lebih besar sama dengan naik terus, jadi nggak keluar ya, bukan karena salah diambil ininya ya, karena dia naik terus ya kan, yang diulang yang berapa ya. Ya, misalnya minus ini kalau dibalik baru bisa ya. Oke, baru dibalik baru bisa sampai lebih besar dari n nya gitu deh. Oke, nah ya memang sih kita kadang ini ya, harus tahu dia logikanya operator ini, walaupun cuma dia lebih kecil lebih besar ya, lebih kecil lebih besar, tapi dia pengaruh ya pengaruh gitu deh. Oke, sini ya, lebih kecil sama dengan teks. Nah, lebih fleksibel pakai for daripada pakai dual. Dual lebih simple lah. Tapi kalau while ini kadang kita harus bermain logika dulu di sini. Ya, lebih kecil sama dengan dari file text. Oke, dan ternyata untuk dual itu dibedakan mau naik atau mau turun. Oke, harus dibedakan dia naik atau turun. Kalau naik inputnya besar ini ya codingnya lain ya, sorry ini codingnya untuk stepnya untuk naik sama turunnya lain untuk penggunaan dual. Gimana caranya kita Oke, kalau kita mau fleksibel kita berarti kita harus masukin rumus di sini tambahannya. Jika x jika x lebih besar dari akhir apa nih? Oh, tst. Oke, berarti kita pindahkan di sini z sama dengan z sama dengan file dari txt n.text ya. Oke, ini diganti dengan z, kemudian z harus kita deklarasikan z. Oke, jika x lebih besar dari z, jika x lebih besar dari z, maka ya, jika x lebih besar dari z, x nya itu start ya, ini kita masukin. Nah, ini logikanya ya. Oke, kita masukin di jika x lebih besar dari z, kita masukin dual. Jika x lebih besar dari z, x nya startnya, jika startnya lebih besar dari n, maka menurun ya, besar. Ini kita kemudian ini kita ganti minus. Oke, else else nya apa? Else nya adalah
dual di sini ya. Oke, dual, tapi ini kita balik ya, lebih kecil, kemudian ini kita pluskan ya, kita pluskan, then do else ya. Oke, coba kita tes dulu. Oke, kita tes dulu dari 0 dulu ya. 0 sampai 100 naiknya 10, kita klik ya. Oke, bisa ya, ini bisa ya, 0 sampai 100. Oke, nah permasalahannya adalah kalau kita turun ya. Oke, kita turun 100 100 sampai 10 step ini, stepnya 10 ya, bisa juga. Oke, ini bisa ya, 10 sampai 100. Oke, di sini ya nggak berubah, di for-nya nggak berubah. Oke, kita coba kita tesnya, kita cek ya. For-nya nggak berubah. Kenapa for-nya nggak berubah? Karena atau nggak ada perubahan ya. Pertama kita harus list box berapa ini tadi ya, list box 1 titik items titik clear dulu, kita hapus dulu list boxnya, list box 1 ya. Oke, kita hapuskan. Tadi dirubah nggak mau ya, nah, kita cek lagi ya. Oke, ini start. Oke, ini start. Tadi kalau 100 kalau dari 0 ke 100 naiknya 10 ya, kita klik ya, bisa ya kan, dua-duanya bisa, for maupun dual bisa. Kemudian kalau kita ganti di sini 100 kemudian berakhir di 10, turunnya 10 turun nggak bisa ya, turun harus pakai minus untuk for ya, turun harus pakai minus di for-nya ya, nggak berubah sih, ini kosong ya. Oke ya, betul, karena dia minta pakai minus di for, karena harus minus ada plus ya kan. Oke, minus sama plus ya. Oke, kita coba tes untuk kasih minus dulu ya. Oke, ini 100, ini 10. Oke, stepnya minus 10 ya, minus 10 bisa. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Ada yang ini nggak berhenti ya, ulangannya nggak berhenti ya, nggak bisa stop ya. Oke, kita stop paksa, nggak jalan, kita pakai minus ya. Oke, kalau gitu kita gabungkan ya, ini kita pindahkan ya, kita pindahkan di sini ya. Oke, kita pindahkan di jika X lebih besar dari Z. Startnya ini sudah ada, berarti kita ganti aja dengan startnya ganti dengan X. N nya ini kita ganti dengan NZ. Oke, to Z. Stepnya kita samakan, berarti kita dengan step dengan Z. Oke, step C. Kalau dia X nya naik ya, kalau naik berarti kita taruh di sini ya, di else. Oke, pastikan di sini ya, else untuk yang ini nggak usah pakai batam biar sama aja. Oke, ini stepnya naik karena X nya harus lebih kecil ya. Kalau dia lebih besar berarti ini kita tulis, nah, ini kita hapus dulu ya.
Ya, ini rumusnya kita tambah sendiri, minus di sini. Nah, minus Z. Oke, kita coba bisa nggak ini ya. Kita lihat deh. Tes dulu, naik dulu ya. Start sampai 100, stepnya 10. Oke, kita klik run. Oke, kita klik run, jalan. Nah, sekarang kita ganti dari 100 ke n-nya 10. Sorry, n-nya 0, stepnya 10. Ya, kita klik. Ya, bisa dua-duanya. Itu dia caranya. Ya, jadi bisa naik, bisa turun. Pakai logika if. Pertanyaannya adalah start lebih besar dari n atau enggak. Startnya itu adalah kita kasih x, n-nya kita kasih z. X-nya ini lebih besar dari z atau enggak. Kalau x-nya lebih besar dari z, kita pakai rumus if di sini. Kalau enggak, berarti lebih kecil, berarti kita buat rumus lagi. Oke, jadi kayak gitu deh kita cara mengatasinya. Ya, oke. Itu tadi dua ya. Nah, di rumus perulangan itu sebenarnya ada juga pakai do until. Oke, pakai do until. Tapi do until ini hampir sama dengan logika yang punyanya while ini. Ya, do until, do while ini hampir sama. Kalau ini ya while. Oke, kalau until hampir sama, coba kita tes masukin di sini ya. Oke, di sini ada list box. Ini punyanya for. Saya kecilkan di sini ya. Oke, ini saya tulis teks di sini. Ini punyanya for next. Yang ini punyanya while. Oke, nah bagaimana kalau kita tambah lagi satu lagi ya, nanti tinggal copy paste saja. Ini pakai do until. Nah, bagaimana kalau kita logika do until ini? Tulis box. Oke, list box ya di sini. Oke, ini saya pindah di bawahnya aja lah, tombol kliknya. Ini biar rapi. Oke, list box 4 ya. Nah, list box 4 kalau pakai do until nih. Jadi saya double klik di sini. Sekarang kita menggunakan rumus do until. Nah, do until logikanya adalah nih, kalau do while lebih besar. Sama sih ya do until ya. Ya, sama aja. Do while sampai sementara. Oke, cobalah kita pastekan di sini. Ini saya pastekan, kemudian ini saya ganti dengan do until. Oke. Ya, sama sih ya. Coba kita tes. Saya pastikan di sini ya. Ini pakai logika do until. Oke, terus habis itu bukan list box 3, saya ganti inputnya di list box 4. Kemudian ini juga di list box 4. Oke, coba kita tes. Oke, ini 0 sampai 100, ini naiknya 10, kita klik. Oh, untilnya kebalik ya. Ya. Untilnya kebalik. Do until.
Ini ada ini deh, ada X nya yang sudah berubah. Oke, ini X nya yang sudah berubah. Nilai X nya numpuk di sini ya. Ini karena dia naik-naik jadi berubah. Ini perubahan nilai X ya. Oke, tesnya kita pakai ini tuh. Jika saya Ctrl Z ya, langsung aja ini saya ganti until. Oke, ini well bisa, until juga bisa. Untilnya nggak keluar ya. Untilnya nggak keluar ya. Oke, to until itu kebalikan dari well ya. Kalau well itu tadi ini lebih besar, ini harus kita balik ternyata ya. Ini harus kita balik. Nah ya, logikanya ya, sampai nilainya ini berhenti. Kalau ketemu ini berhenti. Kalau well itu sementara nilainya ini dijalankan, gitu deh. Oke, ini 0, kemudian 110. Ini keluar guys ya. Ya, kita tes di sini ya. Jadi dia kebalikannya. Oke, baik. Nah, kalau mau kita gabung, oke, kalau ini kita gabung, nanti X nya double. Jadi ini kita harus buat variabel tambahan nih. Kita taruh lagi di sini. Ya, taruh lagi di sini. Ini ngulang lagi sih. Oke, ini until, ini di spot 4. Oke, kemudian kita copy lagi di sini. Terus ini kita kembalikan lagi di spot 3. Ini kita ganti while. Oke, kemudian ini kita balik lagi. Oke, jadi ya, karena nanti nilainya X ini sudah berganti lagi deh. Oke, udah kayak gitu deh. Nah, terus di bawahnya ngikut juga ya. Bawahnya ini kita copy aja lah. Ini kita copy. Terus ini kita pastikan di sini. Nah, kita pastikan ini kita balik. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini besar, lebih kecil. Oke, kemudian ini kita balik besar ya. Oke, nah terus well X lebih kecil dari sama dengan Z jika dia lebih kecil. Jadi logikanya masih X lebih besar dari Z ya. Kalau ini besar dari Z dia turun, kalau enggak dia naik, well-nya naik. Kemudian ini jadi sementara selama X lebih kecil dari Z, maka dia ya, ininya kita ganti dengan plus, balikan. Oke, kita klik run.
Ya keluar ya kayak gini deh keluar ya. Nah stepnya stepnya masuk enggak ya logikanya ya. Ini kita ganti 100, ini kita ganti sampai 0 ya. Step klik. Oh stepnya for next do while do until yang nggak masuk ya. Untuk list box-nya ini harus kita clearkan nih. List box ini kita copy, tadi namanya nggak nampak deh. Clearkan yang keempat. Oke, untuk looping ya. Oke, kita coba tes. Ini 0, kemudian berakhir sampai 100, stepnya 10. Oke, jalan sama dua-duanya, tiga-tiganya. Ini 100, ini kita ganti 0, turun ya. Ya kan? Oke, udah clear. Nah, baik itu logikanya untuk for, while, kemudian do until.